Shalom. Puji Tuhan, kita boleh berjumpa lagi di Morning Devotion kali ini. Saya mau undang saudara-saudara semuanya. Kita mau datang bawa ucapan syukur kita kepada Tuhan, bawa hati kita kepada Tuhan di pagi ini. Mazmur 5 ayat 4. Tuhan, pada waktu pagi Engkau mendengar seruanku, pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu, dan aku menunggu-nunggu. Seperti Mazmur Daud, begitupun juga dengan kita. Kita mau bawa ucapan syukur kita kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama nyatakan rasa terima kasih-Mu kepada Tuhan. Terima kasih Bapa buat pagi ini. Kami anak-anak-Mu yang bergabung di Morning Devotion kali ini, kami menyatukan hati kami Tuhan. Kami sama-sama mau bawa hati kami, bawa pikiran kami sebelum kami melalui setiap aktivitas kami hari ini. Kami mau menyenangkan hati Tuhan. Bertahtalah di atas pujian dan penyembahan kami Tuhan. Haleluya. Oh, terima kasih. Kami bersyukur. Kami bersyukur Tuhan buat pagi ini. Terima kasih Tuhan. Ini hidup kami bawa kepadamu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Mari lebih sungguh lagi kita katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku.
Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Syukur bagimu. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu, buat penyertaan-Mu Tuhan. Oh, kami bersyukur buat kasih setia-Mu yang tak pernah berhenti di dalam hidup setiap kami Tuhan. Terima kasih oh Tuhan. Mari sama-sama, mari kita tinggikan namanya, mari kita sembah Dia, kita puji Dia. Kami sembah Kau Yesus, sebab tiada yang lain Tuhan, hanya Kaulah satu-satunya. Tiada yang lain Tuhan, hanya Kaulah pribadi yang lembut, pribadi yang manis. Oh, 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 haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, kami berterima kasih atas segala anugerah-Mu bagi setiap kami. Oh, Engkaulah segalanya di dalam hidup kami. Engkaulah Rajaku, Kaulah Bapakku yang setia, Kau yang selalu menolongku. Oh, haleluya, terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini. Amin. Yes. Syukur bagimu.
ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Kau Allah yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Amin. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agung. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang ku agungkan Tuhan. Kau Allah yang besar, Kau Allah yang ajaib, Kau Allah yang hebat, Kau Allah yang perkasa di atas segalanya. Hanya Kau Tuhan, hanya Engkau, hanya Kau, oh hanya Kau Yesus. Kau yang layak kami sembah, layak kami tinggikan, layak diagungkan. Hanya Kau Tuhan, hanya Kau lah, hanya Kau Tuhan yang layak terima segala hormat, segala pujian, pengagungan kami. Hanya Kau Tuhan, satu-satunya Allah kami. Thank you Jesus.
ku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak. Hanya Kau. Oh hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau Yesus. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Kami bersyukur buat saat yang indah ini Tuhan. Kami sangat menikmati pujian dan penyembahan kami. Dan biarlah Tuhan melalui pujian dan penyembahan kami, Engkau disenangkan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Bapa, terima kasih untuk hari yang baru. Terima kasih karena kami kembali ada di hari ini dan kami mau terus sepanjang hari ini kami dituntun. Kuasai kami dengan firman-Mu, kuasai kami dengan hadirat-Mu Tuhan, dan mampukan kami untuk kami bisa menghidupi setiap firman Tuhan. Bukan kuat dan bukan gagah kami, tapi semua karena Tuhan. Kami percaya bersama dengan Tuhan, kami akan terus melakukan perkara-perkara yang besar di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih tim Praise Worship. Nah, saya akan melanjutkan lagi tentang sesi doa Bapa kami dari ayatnya yang ke-12. Matius 6 ayat yang ke-12. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Kalau di episode yang sebelumnya saya menyampaikan tentang bagaimana Tuhan mau kita hidup dalam kata cukup. Tetapi di episode ini, di ayat yang ke-12 ini, Tuhan kembali mengingatkan kita untuk kita ada dan hidup di dalam kata ampuni dan pengampunan. Karena kata ini sungguh sangat penting. Bapa mengingatkan bahwa hidup kita di dunia ini nggak akan lepas dari yang namanya gesekan. Ya Pak ya, betul ya. Hidup kita ini nggak akan lepas dari yang namanya gesekan. Dan dari gesekan itu seringkali akan menimbulkan apa? Amarah. Dari gesekan itu seringkali juga selain menimbulkan amarah, kalau dibiarkan terus menerus akan menimbulkan apa? Dendam, kepahitan. Nah ini yang bahaya. Makanya Bapak mengingatkan, walaupun kita nggak akan lepas dari gesekan, amarah, dendam, tapi yang paling penting adalah kita harus senantiasa hidup di dalam pengampunan. Enak kok kalau kita ini bisa hidup dalam pengampunan. Segala beban itu akan terlepas. Haleluya. Bahkan segala sakit penyakit kita akan mengalami kesembuhan kalau kita ada di dalam pengampunan.
Kita diampuni oleh Tuhan dan kita juga mau mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Tetapi yang saya juga mau ingatkan bahwa Bapalah yang selalu berinisiatif untuk mengampuni. Tapi kita juga harus bisa berinisiatif untuk mengampuni orang lain. Artinya jangan menunggu orang lain itu mengampuni kita dulu. Engkaulah yang harus punya inisiatif terlebih dahulu untuk engkau bisa mengampuni. Sama seperti Bapa, sebelum engkau meminta ampun kepada Bapa, Bapa sudah terlebih dahulu mengampuni engkau. Ketika anak yang terhilang itu dia pulang ke rumah bapaknya. Ketika bapaknya lihat dari jauh, bapaknya yang ambil inisiatif untuk menghampiri anaknya. Itulah gambaran daripada Bapa Sorgawi yang selalu mengambil inisiatif dan tidak pernah menunggu untuk yang lain atau kita itu memulai terlebih dahulu. Bapa mau kita. Haleluya. Karena Bapa mau ya kita untuk bisa berinisiatif kepada orang lain untuk mengampuni orang, maka kita harus lakukan itu. Pengampunan adalah tindakan yang harus dilakukan dan bukan hanya dimengerti. Banyak orang percaya hanya oh yes hidup dalam pengampunan, yes ngerti. Tapi dilakukan enggak? Dihidupi enggak? Haleluya. Ya, setiap hari kita harus bisa mengampuni. 77 kali 7 Yesus berkata untuk kita mengampuni. Kalau dikalikan sekitar 300 sekian ya kita mengampuni. Artinya apa? Dalam satu hari kita bisa mengampuni. Bahkan lebih, 1 tahun pun lebih. Untuk kita bisa mengampuni. Tapi yang jelas saya mau mengingatkan kepada setiap kita bahwa tanpa kita mau mengampuni, hidup kita gak akan pernah bisa diampuni. Untuk itu ayat yang ke-11 ini memiliki arti yang pertama, Bapa mau kita hidup di dalam kasih day by day. Katakan amin. Iya, enak loh hidup di dalam kasih day by day. Kalau kita hidup dalam kebencian day by day, aduh percayalah lama-lama hatimu akan hancur. Ya, hancur ini maksud saya gini, engkau akan bisa terkena penyakit Bapak Ibu Saudara. Jantungmu juga bisa sakit-sakitan. Karena apa? Karena engkau hidup dalam kebencian, engkau hidup dalam dendam. Ya, bahkan yang parah juga salah satunya adalah apa? Engkau bisa kena tensi darah tinggi terus. Ya, karena apa? Engkau hidup dalam kebencian. Tapi kalau engkau hidup dalam kasih, itu membuat engkau tenang, membuat engkau damai sejahtera. Ya, membuat engkau untuk bisa mudah untuk bersyukur. Enak kok hidup dalam kasih ini. Dan Bapak mau kita hidup di dalam kasih. Bapak enggak mau kita hidup di dalam kebencian, enggak. Ya, jangan pernah tinggal di dalam lumpur dosa, tapi keluar dari lumpur dosa. Karena kasih Bapa itu ada untukmu. Dan hiduplah senantiasa dalam kasih Bapa day by day. Orang yang bisa mengasihi adalah orang yang sudah menang. Ya, untuk apa? Untuk kehidupan iman percaya kepada Yesus. Karena inti daripada kekristenan salah satunya adalah apa? Kasih. Waktu kita bisa mengasihi, waktu kita hidup di dalam kasih, maka sesungguhnya kita sudah menang dalam melakukan esensi kekristenan. Yang kedua, Bapa mau kita menjadi saluran pengampunan. Haleluya. Bapa mau kita jadi saluran pengampunan. Biarkan orang-orang yang terluka yang ada dalam kehidupanmu. Biarkan orang-orang yang terluka yang ada di sekitarmu itu. Mereka boleh menerima pengampunan dari Bapa Sorgawi. Lewat siapa? Lewat kita. Karena mungkin mereka masih belum mengerti. Mungkin mereka masih belum pernah mendengar. Mungkin juga mereka masih mengeraskan hati. Tapi lewat hidup kita menjadi saluran pengampunan. Lewat hidup kita, kita menjadi saluran pengampunan untuk keluarga kita. Lewat hidup kita, kita menjadi saluran pengampunan untuk sahabat-sahabat kita. Lewat hidup kita, kita menjadi saluran pengampunan untuk saudara-saudara kita. Oh, mari jemaat Tuhan, jadilah saluran pengampunan bagi banyak orang. Amin. Ya, makanya Bapak berkata di dalam ayat firman Tuhan tadi, ampunilah kami akan kesalahan kami. Sama seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Haleluya. Ayo,
Jangan cuma sekedar menjadi saluran berkat, tapi jadilah saluran pengampunan. Ya, yang saya masukkan berkat di sini adalah berkat materi, bukan itu saja, tapi kita juga mau menjadi saluran pengampunan bagi banyak orang. Ada banyak orang di luar sana membutuhkan pengampunan. Ada banyak orang di luar sana mereka berseru, berteriak, oh aku capek dengan dosaku. Ada banyak orang berteriak seperti itu. Tapi biarkan hidup kita menjadi saluran untuk mengingatkan mereka. Untuk membawa pengampunan di dalam nama Yesus kepada banyak orang. Katakan amin, haleluya. Yang berikutnya Bapa mengingatkan kita bahwa waktu kita jatuh dalam dosa, yang harus engkau lakukan selalu datang kepadanya dan minta pengampunan di dalam nama Yesus. Jadi waktu kita jatuh dalam dosa, kita jangan kemudian semakin menjauh. Kemudian kita berkata, Pak aku capek, tapi capeknya kita justru semakin jauh daripada Tuhan. Kita semakin malas dalam kita beribadah, kita semakin malas dalam kita merenungkan firman, kita semakin malas dalam kita berkomunitas sesama saudara seiman. Kita semakin jauh. No, bukan itu. Iblis mau itu, tapi Bapa tidak menginginkan itu. Bapa justru mengingatkan lewat ayat firman Tuhan ini. Anakku, waktu engkau jatuh dalam dosa, ingat selalulah datang kepadaku. Amin. Dan mintalah pengampunan kepadaku dan aku akan mengampuni engkau. Makanya firman Tuhan selalu berkata, sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, sanggup dibuat Tuhan putih seperti salju. Iya, itu loh. Luar biasa sekali loh Tuhan kita itu. Kalau kita mau hidup di dalam pengampunan, maka saya percaya day by day ketika kita jatuh dalam dosa mungkin ya, karena perjuangan kita ini kan terus terjadi day by day. Hari ini kita bisa menang, tapi mungkin besok kita gagal. Minta ampun, datang sama Tuhan. Amin, Tuhan pasti mengampuni kita kok. Jangan menganut faham Tuhan yang paling tahu isi hatiku, Pak. Tuhan tahu aku. Kalau aku jatuh dalam dosa, Tuhan tahu aku jatuh dalam dosa. Aku gak perlu minta ampun. Jangan salah. Firman Tuhan tadi sudah jelas bilang apa? Ampunilah kami. Artinya itu sesuatu yang harus diucapkan. Kita ngomong sama Bapa, Bapa ampuni kami. Baru kita diampuni. Nah kalau kita gak pernah ngomong, waduh ya hati-hati di akhir zaman ini banyak sekali ajaran-ajaran sesat. Dan banyak sekali orang-orang Kristen yang yang ketarik di dalam ajaran-ajaran tersebut. Hati-hati. Kemudian yang berikutnya, Bapa menghendaki kita untuk kita sadar bahwa tanpa pengampunan kita tidak bisa dilayakkan. Haleluya. Dengan pengampunannya Bapa berikan kita dilayakkan. Tapi kalau kita nggak terima pengampunan, kita nggak bisa dilayakkan. Oleh karena darah Yesus yang tertumpah di atas kayu salib, kita boleh menerima pengampunan di dalam nama Yesus dari Bapa Sorgawi. Makanya saya berkata, tanpa pengampunan kita tidak dilayakkan. Tapi Bapa menghendaki kita untuk kita betul-betul menyadari karena pengampunannya kita boleh dilayakkan. Kita yang hamba, kita menjadi anak. Kita yang tadinya budak, ya kita diangkat kembali derajatnya, dikembalikan ke posisinya yang semula sebagai Sebagai ahli waris daripada Bapa Sorgawi. Kita yang tadinya terhilang, kita kembali diangkat, ditemukan kembali. Kita yang tadinya kotor, kita yang tadinya kita yang tadinya najis, tapi karena pengampunan itu, ya kekotoran kita dibersihkan, kenajisan kita dibuang. Dan kita kembali dibuat menjadi kudus di dalam nama Yesus. Kita yang tadinya hanya bisa menyembah di bawah tahta, tapi sekarang kita bisa menyembah bersama-sama dengan Bapa di atas tahta. Wow, keren. Haleluya. Pengampunan selalu akan melayakkan kita. Dan pengampunan akan membuat tinggi derajat kita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Untuk itu jangan pandang rendah. Kenapa orang seringkali masih memandang rendah dirinya? Bisa jadi karena dia belum mengalami pengampunan yang sejati di dalam nama Yesus. Karena itu dulu saya alami, saya seringkali memandang rendah diri saya. Sampai-sampai Bapak Rohani saya berkata, jangan pernah underestimate dirimu sendiri. Kenapa? Karena saya belum mengalami pengampunan yang sejati. Tapi ketika saya mengalami pengampunan yang sejati,
Saya tidak pernah menganggap rendah diri saya sendiri, underestimate diri saya sendiri. Enggak, saya tahu saya putra yang diurapi. Saya tahu saya dibawa derajatnya tinggi bersama dengan Bapa Surgawi. Haleluya. Kita dilayakkan. Bukan karena kita hebat, tapi kita dilayakkan karena pengampunan yang Bapa berikan. Haleluya. Yang kemudian yang berikutnya Bapa mengingatkan kita, tanpa kita diampuni dan mengampuni, kita nggak akan bisa punya keintiman yang sejati dengannya. Haleluya. Jadi kalau kita mau mengalami encounter yang betul-betul yang daripada Tuhan, ya, kasih, kuasa, kebenaran Tuhan, kita mau mengalami encounter dengan itu semua, maka hiduplah di dalam pengampunan yang daripada Tuhan dan juga hiduplah untuk mengampuni orang lain. Karena kalau dua itu nggak kita lakukan, kita nggak bisa punya keintiman yang sejati dengan Bapa Surgawi. Haleluya. Jangan jadikan kekristenanmu hanya sebuah agamawi, tapi jadikan kekristenanmu sebagai sebuah relationship dengan Bapa. Karena itulah yang Bapa mau. Pengampunan Bapa akan mengembalikan semangat yang mulai redup. Pengampunan Bapa akan mengalirkan ketenangan yang sejati. Haleluya. Kalau hari-hari ini semangatmu mulai redup, mari, ayo, biarkan pengampunan Bapa itu mengembalikan semangatmu yang mulai redup. Karena apa? Karena engkau diampuni untuk engkau terus menyala-nyala bersama dengan Tuhan. Engkau diampuni untuk apa? Untuk engkau terus bergairah bersama dengan Tuhan. Karena bersama dengan Tuhan engkau akan melakukan perkara yang besar. Dan bersama dengan Tuhan engkau akan diberi kepercayaan besar. Katakan amin. Haleluya. Pengampunan Bapa akan mengembalikan semangat yang redup. Tapi pengampunan Bapa juga akan memberikan ketenangan. Tenang. Engkau tenang bukan karena berapa nominal yang ada di tabunganmu. Ya, tapi engkau tenang karena apa? Karena ada pengampunan Bapa Surgawi. Ada orang yang punya tabungan 500 juta, baru kurang 50 juta aja dia sudah khawatir. Aduh, kok kurang ya? Kok kurang ya? Kok kurang ya? Kita secara manusia kita ada banyak alasan untuk kita tidak tenang. Tapi saya mau berkata, sekalipun kita nggak punya tabungan, sekalipun tabungan kita semakin menipis, apapun juga namanya, saya mau mengingatkan kalau kita hidup di dalam pengampunan Bapa yang sejati, itu akan membuat kita tenang. Karena kita tahu kita punya Bapa yang bertanggung jawab. Kita punya Bapa yang pasti peduli sama kita. Amin. Pengampunan itu memberikan efek yang luar biasa dalam kehidupan kita. Tanpa pengampunan kau nggak bisa menghampiri tahta kasih karunia. Tanpa pengampunan kau nggak bisa menikmati percakapan, persekutuan yang intim dengan Bapa Surgawi yang tadi saya sudah ingatkan. Ayo jemaat Tuhan, hiduplah dalam pengampunan day by day. Amin. Kalau ada orang yang menyakiti engkau, ampuni dia. Ampuni dia, ampuni dia. Amin. Hari ini Tuhan ingatkan kepadamu, ada seseorang yang masih harus engkau ampuni. Katakan sama Bapa, Bapa aku ampuni dia. Ingat, inisiatif harus datang dari engkau. Sama seperti Bapa, inisiatif datang daripada Bapa untuk mengampuni kita. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih. Hamba-Mu selesai. Dan biarkan setiap umat-Mu mempraktekkan firman Tuhan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati mereka yang bekerja, berkati mereka yang berbisnis, berkati mereka yang melayani, berkati mereka yang berkeluarga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. God bless.